Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 216. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan yang lumayan seru antara Maki dan Yuji versus Sukuna. Di sana Maki cukup berhasil menekan Sukuna, walaupun harus digarisbawahi kalau pada saat itu Sukuna juga tidak bisa mengeluarkan full powernya karena Megumi. Yang mana pada akhirnya pertarungan tersebut pun terhenti karena kedatangan Urame yang memberikan hadiah berupa teknik maksimum miliknya. Serangan Urame sukses menghentikan Maki dan Yuji sepenuhnya. Lalu chapter pun ditutup dengan Sukuna yang berhasil lari dari Maki dan Yuji serta dirinya juga akan memulai ritual pemandian. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul The Bath atau pemandian. Panel pertama sendiri dibuka dengan epic, di mana kita diperlihatkan kalau ritual pemandian sudah berjalan dan Sukuna juga sedang menenggelamkan dirinya di dalam kejahatan kolam penuh darah. Yap, berikutnya adegan pun menyorot pada Kenjaku dan Urame yang sedang menunggu ritual pemandian Sukuna. Di sana Urame bertanya-tanya kapan Kenjaku akan menyelesaikan The Cooling Game. Lalu tadi duganya Kenjaku pun menjawab kalau tujuannya untuk menyatukan manusia dengan Tengen tidak akan bisa dilakukan sebelum The Cooling Game selesai. Hal ini cukup menarik karena pada chapter 202 Kenjaku bilang pada Choso kalau ritual The Cooling Game sudah mencapai tujuannya. Bahkan di sana Kenjaku sampai bilang jika dirinya berhasil mendapatkan Tengen maka dunia akan tamat. Tapi faktanya hingga saat ini meskipun Kenjaku sudah mendapatkan Master Tengen, penyatuan belum juga dilakukan. Alasannya bukan karena tiap koloni belum memiliki energi kutukan yang cukup atau bukan karena Kenjaku menunggu timing yang tepat, melainkan karena Kenjaku memang belum bisa melakukannya sebelum The Cooling Game selesai. Nah lalu berikutnya mendengar jawaban dari Kenjaku tersebut, Urame pun kembali berkata, padahal Kenjaku tidak bisa melakukan penyatuan kalau The Cooling Game belum selesai. Tapi di saat yang sama, Kenjaku sendirilah yang membuat The Cooling Game terus berlanjut dan tak selesai-selesai. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh si Kenjaku ini? Mendengar pertanyaan sinis tersebut, Kenjaku pun kemudian menjawab alasan kenapa dirinya bisa membuat sesuatu yang sebesar dan setidak masuk akal The Cooling Game karena Kenjaku membuat binding vow atau sumpah pengikat yang sama tidak masuk akalnya. Di mana sumpah pengikat tersebut mengatakan kalau Kenjaku harus mengakhiri permainan tanpa akhir tersebut. Yang kemungkinannya Kenjaku membuat sumpah pengikat dengan dirinya sendiri. Walaupun tentu saja tidak menutup kemungkinan juga kalau Kenjaku membuat sumpah pengikat The Cooling Game tersebut dengan seseorang. Lalu berikutnya Kenjaku pun lanjut berkata kalau dirinya tidak keberatan untuk memberitahukan bagaimana rencananya mengakhiri permainan tanpa akhir tersebut. Akan tetapi sialnya Urame sama sekali tak tertarik dengan hal itu dan malah kembali bertanya, lantas jika Kenjaku sudah memiliki rencana, mengapa dirinya malah ada di sini ikut menyaksikan ritual pemandian Sukuna? Kenjaku menjawab dengan simpel kalau saat ini dirinya lebih tertarik untuk menyaksikan ritual tersebut. Dan Kenjaku juga menjelaskan dirinya mengetahui kalau ritual yang sedang Sukuna lakukan saat ini sebenarnya merupakan sebuah ritual yang biasa dilakukan untuk merubah benda pusaka menjadi benda terkutuk demi melindunginya dari orang luar. Cara kerja ritualnya sendiri cukup sederhana, yaitu benda pusaka yang menjadi objek ritual akan direndam selama 10 bulan 10 hari di dalam cairan hewan atau serangga melalui ritual Kodoku. Ritual Kodoku sendiri merupakan sebuah ritual dari zaman Nara di mana si penyihir akan memasukkan berbagai macam serangga beracun ke dalam sebuah wadah hingga hanya satu serangga terkuat saja yang tersisa dan cairan dari satu serangga tersebut akan digunakan untuk merendam benda pusaka. Nah, terkait dengan hal itu, di sini Kenjaku pun dibuat cukup terkejut karena Urame membuat ulang ritual tersebut dengan menggunakan darah dari roh terkutuk. Hal ini bukanlah sesuatu yang biasa dan mudah karena faktanya ketika roh terkutuk mati, mereka akan menjadi debu tanpa meninggalkan apapun. Bahkan jika Urame memotong bagian tubuh roh terkutuk tanpa membunuhnya sekalipun, bagian tubuh yang terpotong itu akan menghilang dengan cara yang sama, yaitu menjadi debu. Jadi tak mungkin ada darah yang bisa digunakan untuk ritual. Lantas bagaimana cara Urame melakukannya?
Jadi di sini Urame dengan hati-hati menahan tubuh roh terkutuk menggunakan paku, lalu memakai tekniknya Urame pun membekukan inti dari roh terkutuk tersebut, dan jika sudah, Urame kini dapat memotong bagian tubuh roh terkutuk tanpa khawatir kalau roh terkutuk atau bagian yang terpotong menjadi debu. Dan yap, dengan metode tersebutlah darah dari roh terkutuk pun bisa dikumpulkan dan dijadikan sebuah pemandian untuk ritual Sukuna. Selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari Urame, Kenjaku pun bertanya-tanya apa gunanya bagi Sukuna berendam di dalam darah dari roh terkutuk. Lalu Urame pun menjawab untuk lebih dekat dengan kejahatan. Yang tentu saja tidak hanya itu, ritual pemandian juga bertujuan untuk membuat jiwa Megumi tenggelam semakin dalam. Hingga akhirnya tak lama kemudian Sukuna pun keluar dari kolam darah tersebut. Lalu Urame langsung menyiapkan baju untuk Sukuna. Sementara itu di sisi lain, melihat kini wadah Sukuna bukan lagi tubuh Yuji, Kenjaku pun langsung komentar apakah Sukuna baik-baik saja dengan penampilan barunya itu. Lalu Sukuna pun menjawab tak masalah. Bahkan menurut Sukuna, penampilannya saat ini lebih cocok jika dirinya akan bertarung dengan para penyihir Jujutsu. Tapi yang menariknya di sini, berikutnya Sukuna pun bertanya pada Kogane di mana Fushiguro Sumiki, yang mana pada panel tersebut adegan menyorot pada Sukuna sedang melihat jari dari tubuh Megumi terlihat retak. Nah, terkait dengan hal itu, sejauh ini kita tidak tahu apa penyebab kerusakan tubuh Megumi tersebut. Apakah itu karena tubuh Megumi yang memang tidak kuat menahan kekuatan Sukuna, atau itu karena Megumi yang terus melawan dari dalam, sehingga tubuhnya yang dikendalikan oleh Sukuna pun menjadi rusak. Namun terlepas dari semua itu, yang pasti saat ini tubuh Megumi memiliki masalah sendiri bagi Sukuna. Tapi di saat yang sama, Sukuna juga sepertinya tak berniat pergi dari tubuh Megumi. Jadi kelihatannya Sukuna memiliki solusi untuk masalah tersebut. Mungkin saja luka di jari Megumi itu memang disebabkan oleh Megumi yang terus-terusan melawan dari dalam. Maka dari itu Sukuna pun berniat menghancurkan Sumiki di hadapan Megumi agar jiwa Megumi semakin hancur dan tak melawan lagi. Oke, berikutnya kembali ke cerita setelah Sukuna menanyakan keberadaan Sumiki alias Yorozu, Kogane pun memberitahu kalau saat ini dirinya ada di Sendai Koloni. Dan yap, berhubung saat ini keluar masuk koloni sudah bisa dilakukan dengan bebas, Sukuna pun dapat langsung menghampirinya. Tapi di sisi lain, Urame juga bertanya, mengapa Yorozu ada di Sendai Koloni? Mendengar pertanyaan tersebut, dengan wajah tak habis pikir dan kecewa, Kenjaku pun menjelaskan, sudah menjadi insting manusia untuk kembali ke kampung halaman mereka, apalagi setelah 1000 tahun lamanya. Karena menurut si Kenjaku, Yorozu ini berasal dari Aizu, dan koloni yang paling dekat dengan Aizu adalah Sendai Koloni. Jadi itulah alasan kenapa Yorozu ada di Sendai Koloni. Lalu tidak berhenti sampai di situ, dengan rasa penasaran Kenjaku pun bertanya pada Sukuna, kenapa dirinya harus repot-repot pergi ke Sendai demi menghadapi Yorozu. Dengan dingin Sukuna pun menghiraukan pertanyaan Kenjaku tersebut. Tapi Kenjaku pun lanjut berkata kalau dirinya hanya tak mengira saja Sukuna akan menaruh perhatian pada Yorozu. Karena menurut Kenjaku selama ini Yorozu hanya selalu menantang Sukuna secara sepihak. Dan Sukuna juga tidak pernah menghiraukannya. Jadi bagi Kenjaku rasanya aneh saja jika Sukuna tiba-tiba peduli pada tantangan Yorozu tersebut. Lalu mendengar hal itu Sukuna pun langsung menjawab kalau dirinya memang tidak peduli pada Yorozu. Satu-satunya hal yang ia pedulikan saat ini adalah tubuh Fushiguro Megumi. Berhubung saat ini jiwa Megumi masih ada dan terus melawan, jadi Sukuna pun berniat menghancurkan tubuh kakak Megumi yaitu Sumiki yang kebetulan saat ini dikendalikan oleh Yorozu agar mental Megumi semakin hancur dan sepenuhnya menghilang. Berikutnya setelah mendengar hal tersebut, Kenjaku pun memberikan tumpangan pada Sukuna ke Sendai Koloni. Lalu sebagai gantinya, Kenjaku juga meminta poin milik Megumi pada Sukuna. Tak diketahui apakah Sukuna memberikannya atau tidak, tapi mengingat ini Sukuna, sepertinya dia tidak peduli pada hal-hal seperti itu dan mentransfer semua poin milik Megumi pada Kenjaku. Yang tentu saja jika memang seperti itu, Kenjaku pastinya akan melakukan sesuatu dengan poin tersebut, yang kemungkinannya itu pasti akan berhubungan dengan rencana Kenjaku yang berniat mengakhiri The Cooling Game. Jadi kita nantikan saja aturan gila macam apa yang akan ditambahkan oleh Kenjaku. Sekedar informasi,
Jika Sukuna memang benar mentransfer semua poin milik Megumi pada Kenjaku, maka saat ini Kenjaku memiliki 250 poin lebih, yang artinya Kenjaku bisa menambahkan 2 aturan baru. Oke, berikutnya POV pun berpindah pada Uro dan Ryu yang masih ada di Sendai Colony. Di sana mereka berdua langsung merasakan aura jahat dari kejauhan, sementara Uro sangat ketakutan, Ryu terlihat cukup excited meskipun dirinya juga tetap ketakutan. Hingga akhirnya belum sempat Ryu memutuskan untuk melawan atau kabur, Sukuna tiba-tiba sudah sampai di hadapan Ryu dan tak pakai lama Sukuna langsung menyerang Ryu. Ryu terluka namun dirinya masih baik-baik saja. Melihat Ryu masih bisa berdiri, Sukuna pun cukup terkesan karena tadinya Sukuna berniat memotong Ryu menjadi 3 bagian namun tidak berhasil. Sukuna pun mengakui pada Ryu kalau dirinya meremehkan Ryu. Lalu Sukuna pun menutup pembicaraannya dengan berkata kalau selanjutnya ia tak akan menahan diri. Tentu saja hal tersebut bukanlah pujian, melainkan sebuah ultimatum yang artinya berikutnya Ryu tak akan selamat. Dan yap, setelah mendengar hal tersebut, ekspresi excited Ryu pun berubah menjadi ekspresi panik dan langsung berniat mengeluarkan Granite Blast miliknya. Akan tetapi, tepat di panel berikutnya, Sukuna benar-benar memotong kepala Ryu menjadi 3 bagian. Dan yap, tidak berhenti sampai di situ, chapter ini pun ditutup dengan ketegangan tanpa akhir, di mana tepat setelah Ryu mati, Yorozu muncul dan menyapa Sukuna. Kalau kelihatannya kali ini Sukuna menggunakan tubuh yang berbeda. Lalu Sukuna pun membalas kalau dirinya lebih menyukai wajah dari tubuh barunya tersebut. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin, jujur saja jika kita flashback ketika The Cooling Game pertama kali dimulai, Mimin tidak pernah membayangkan kalau pada akhirnya Megumi dan Sumiki lah yang akan bertarung satu sama lain. Yang tentu saja bukan karena kehendak mereka, melainkan karena saat ini baik tubuh Megumi dan Sumiki sedang dibajak. Menurut Mimin hal ini rasanya cukup menyedihkan karena seolah-olah 2 kakak beradik tersebut harus menanggung dosa dari ayah mereka, Toji Zenin. Oke, masih terkait dengan hal tersebut sepertinya sudah jelas. Untuk chapter depan kita akan disajikan pertarungan Sukuna melawan Yorozu. Sebagai penyihir dari zaman dulu yang terus-terusan menantang Sukuna, rasanya sudah pasti kalau si Yorozu ini kuat. Namun hingga saat ini kita belum tahu teknik kutukan macam apa yang ia miliki, selain indikasi kalau Yorozu merupakan anggota dari klan Kamo. Lalu terlepas dari itu, saat ini Sukuna ada di Sendai Colony. Tentu saja bintang utama arc Sendai Colony bukanlah Ryu atau Uro, melainkan sang anak ajaib Yuta Okkotsu. Jika Yuta masih ada di Sendai Colony, dirinya tidak mungkin tidak merasakan aura jahat Sukuna. Yang artinya, jika Yuta masih ada di Sendai, ada kemungkinan besar kalau Yuta akan muncul untuk menghadapi Sukuna. Yang mana hal ini cukup membuat Mimin khawatir, karena Mimin rasa Yuta tak akan bisa mengalahkan Sukuna, apalagi saat ini perlawanan Megumi juga sudah tidak terlalu kuat. Dan tentu saja tidak lupa Sukuna juga memiliki teknik 10 bayangan. Jika Sukuna hanya menggunakan teknik belah potong saja, mungkin Yuta masih bisa mencari cara untuk mengatasinya. Tapi ditambah dengan teknik 10 bayangan, itu lain cerita. Oke, berikutnya terkait dengan Yuji. Saat ini bisa dipastikan Yuji selamat. Di sisi lain, kondisi sang malaikat dan Hana tak diketahui. Kita asumsikan mereka berdua selamat. Menurut Mimin, ada kemungkinan kalau Yuji akan menjadi wadah dari si malaikat. Alasannya sebagai berikut. Pertama, berhubung Sukuna sekarang ada di tubuh Megumi, Kurusu Hana jadi tidak tega untuk menyerangnya dan tentu saja menghambat si malaikat. Di sisi lain, meskipun itu tubuh Megumi, Yuji tidak ragu sedikit pun. Bahkan sebelumnya Yuji langsung menyuruh Maki untuk membunuh tubuh tersebut. Lalu alasan kedua, sepertinya tubuh Yuji ini memang cocok untuk dijadikan sebagai wadah. Buktinya Sukuna saja bisa menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ada masalah. Jadi sosok yang mendiami tubuh Yuji, khususnya si malaikat, bisa mengerahkan semua kekuatannya tanpa khawatir akan tubuh wadahnya. Lalu alasan ketiga, meskipun Yuji juga pernah bilang kalau dirinya tidak mempercayai Sukuna ataupun si malaikat, tapi di kondisi seperti ini jika memang Yuji sangat dendam pada Sukuna dan ingin menghabisinya, rasanya Yuji tak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan si malaikat.
Apalagi berbeda dengan Sukuna, si malaikat ini tentu saja jauh lebih friendly dibandingkan dengan Sukuna. Karena menurut Mimin, Yuji mau di power up bagaimanapun, misalnya Yuji tiba-tiba membangkitkan teknik kutukannya, menurut Mimin Yuji sendiri tak akan pernah bisa menyaingi Sukuna. Jadi jika GG berencana membuat Yuji dan Sukuna bertarung sekali lagi, maka hal yang paling masuk akal adalah membuat Yuji menjadi wadah dari si malaikat. Karena dengan begitu, Yuji setidaknya masih bisa memberikan perlawanan yang mematikan. Secara sebelumnya saja serangan si malaikat bisa melukai Sukuna dengan cukup efektif. Dan jika Yuji dan si malaikat sampai beneran bersatu, Mimin rasa itu akan menjadi combo yang mematikan. Mengingat kemampuan fisik gila Yuji dan juga kemampuan misteriusnya sebagai wadah yang kuat. Ya, itu menurut opini Mimin pribadi. Lalu terakhir, melihat interaksi antara Kenjaku dengan Sukuna pada chapter ini juga seakan mengonfirmasi kalau Sukuna dan Kenjaku benar-benar memiliki tujuan yang berbeda dan mereka tidak terlalu memperdulikan satu sama lain. Nah, tapi mengingat sifat dan tindakan Sukuna yang sangat liar, tidak menutup kemungkinan kalau pada satu titik Sukuna akan mengganggu rencana Kenjaku. Mimin rasa jika hal itu sampai terjadi, kemungkinannya antara Kenjaku memiliki rencana untuk mengatasi Sukuna atau Sukuna sendirilah yang sadar diri dan tak berniat mengganggu Kenjaku. Ya, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.